tadi kita udah melaksanakan kegiatan mediumisasi, melihat pendeteksian ini udengnya. Nih, ini dulu kenang-kenangan dari Jawa. Waktu saya sering keluyuran nang Jawa. Jadi waktu seneng dolanan nang embong, jadi ketemu guru ya macem-macem. Salah satunya juga dikasih ini ya, dan bendanya masih banyak lagi sebenarnya. Pemberian dari orang-orang tua dulu itu masih banyak, cuma banyak yang diminta orang juga, dibawa orang banyak. Terus ya hanya nyisa ini dan beberapa. Nah kebetulan tadi ketika kami tak tekoni iki, ternyata mau untuk dimediumisasi, mau isinya mau. Jadi ini berkodam. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau kodam itu positif jin, nggak bisa ditolak. Kalau kodam itu positif jin. Jadi ini mengandung unsur jin di dalamnya. Di ono jine. Jadi kalau di manusia itu pasti kalau menganggap dia punya khodam dan khodamnya itu adalah khodam jin, mustahil untuk malaikat, karena kalau malaikat itu khodamnya Allah, nggak mungkin dimiliki oleh manusia. Apalagi kita masih banyak maksiatnya, masih banyak dosanya, jauh banget levelnya. Nah ini tanpa berbasa-basi kita tanya Mas Yudi langsung. Ini tadi jinnya atau kodamnya ini seperti apa Mas Yudi? Kakek-kakek. Nah, wujudnya kakek-kakek. Dari segi bentuk, maksudnya tingginya seberapa, terus gimana? Cuman ditanyain nggak jawab. Tiba-tiba di apa ini kok langsung timbul rasa sedih apa gitu aja. Ya, jadi kata Mas Yudi ditanya nggak jawab, terus hatinya itu terasa sedih. Sebenarnya ilmu buat kita ya, mau sehebat apapun jin, itu penguasanya itu kita itu harus lebih cerdas, karena manusia itu diciptakan itu lebih berakal lagi ya, harus menggunakan akal pikirannya. Maksudnya sedih itu ya kita jangan sampai kalah dengan si bangsa jin gitu loh. Kita harus lebih cerdas, lebih cermat, yang jelas harus sering banyak mengaji dari para ustadz, kiai, ulama dan lain sebagainya, agar apa? Agar kita itu tidak disesatkan oleh jin. Jadi ini tadi salah satu pembelajaran untuk Nayuh itu sebenarnya agar kita lebih peka. Jadi tahu, oh jin itu seperti ini. Terus nanti meningkat. Artinya meningkat itu ketika kita sudah bisa mendeteksi alam, suatu saat Allah akan membukakan pintu rahmatnya, kita bisa komunikasi. Nah, di komunikasi itulah kita harus banyak banyak antisipasi, karena saya dulu sudah nyampe ke sana tingkatannya ya. Jadi banyak pembelajaran. Intinya daripada jin itu tetap sumpahnya seperti nenek moyangnya yaitu iblis, akan menyesatkan anak cucunya Nabi Adam. Pokok arek nyesat nih intinya. Jadi pembelajaran kita mendeteksi itu agar kita lebih waspada lagi, bahwasanya arek sehebat apapun itu kodam, tetap jin mindsetnya adalah menyesatkan umat. Jadi anggap aja ini nggo pembelajaran, nggo bekal kita ke depannya, nggo bekal ngawulo nang Gusti Allah ben menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Ya memang harus bersusah payah seperti ini untuk mendeteksi ini, karena dia nggak kasat mata ya. Kan kita mau melihat bangsa seperti itu butuh tirakat, butuh riadoh. Nah salah satunya ya seperti ini, media yang diajarkan dari guru sepertinya ada sih yang tingkatannya tinggal duduk terus bisa kelihatan ada. Cuma kalau saya sendiri mengakui belum sampai tingkatan itu, karena apa? Karena masih banyak dosanya, banyak maksiatnya, kayaknya kok langsung tajam, kayaknya kok sulit gitu loh. Makanya ya masih harus seperti ini, tahap belajar, mau kotor-kotoran dan sebagainya. Terus ada lagi Mas Yudi yang dilihat tadi? Panas. Cuma benturan energi antara si kodam ini tadi, Mbah Jin itu tadi, sama energi suhu badan Mas Yudi. Jadi benturan suhu badan panas, dan jadi suhu muka ya, suhu badan dan energi dari gaib itu benturan. Jadi timbulnya di jasad itu panas, bukan gimana-gimana, itu tanda alam aja sebenarnya. Terus lama-lama dia nyesek,
mau naik cuman hawa jengkel tuh naik. Jadi ngono kuwi lah rasane wong belajar nayuh. Tapi tetap semua harus meningkat ya. Ini kan tahap dasar. Kita menggunakan kontak karomah ya. Kontak karomah itu tahap dasar untuk memasuki dimensi-dimensi lain, tapi tahap dasar banget. Kita harus meningkat terus, harus dengan bimbingan guru meningkat sampai levelnya Allah menghendaki sampai mana. Intinya jangan putus semangat dalam belajar karena memang semua itu akan diuji. Kita belajar goib, ujiannya ya di goib. Nggak mungkin nggak di goib, pasti di goib. Mas Jack melihat di belakang, ikut mendeteksi kodam atau aura dari udeng ini ya, yang menguasainya itu kodamnya atau auranya itu kekuningan, dia melihatnya kekuningan. Cuma ya karena cuma di belakang layar nggak segitu sepaneng lah, nggak begitu konsentrasi juga, jadi hanya melihat auranya itu kuning keemasan. Dulu ketika saya tirakatan untuk ngambil udeng ini juga sama sih. Jadi udeng ini sebelum saya pakai itu dibedheki sik lah karo simbah iku, dibedheki bahwasane le iki udenge wis mudhun. Jajal ditirakati, dimeleki apa cahyane sing metu. Nah, ternyata wujudnya ini. Jadi ya seperti ini. Pertama muncul cahaya kuning keemasan seperti ini, terus muncul cahaya hitam. Ternyata setelah saya ceritakan sama, jadi dikasihkan ke saya. Begitu ceritanya. Jadi ini dari Jawa Timur dulu, karena saya suka mengembara dulu, jadi kon mondok malah akeh turut dalane daripada nang pondoke. Jadi ya oleh-oleh ngene iki. Jadi itu tadi ya, pembelajaran kita itu untuk agar kita lebih waspada lagi terhadap hal-hal yang gaib. Jadi gaib itu untuk kita pelajari bahwasanya yang gaib itu ada, tetapi kita juga sebagai manusia diciptakan yang paling sempurna. Jangan sampai kita tertipu daya oleh bangsa jin. Itu aja pesan saya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada percakapan kami yang kurang sopan dan sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.